Halo guys, Assalamualaikum. Salam sehat dan salam bahagia selalu ya. Kali ini Maya mau bercerita tentang Kak Rani. Kak Rani itu teman Maya yang Maya kenal di Bogor. Aku teman sama dia udah hampir 15 tahun ya. Jadi perjalanan hidup dia selama ini, lika-liku dia, ibaratnya jatuh bangunnya dia itu Maya kenal akrab. Dan alhamdulillah sekarang Maya masih berteman dan bersaudara baik dengan beliau ya. Kak Rani izin share ya. Ceritanya ini cerita nyata yang benar-benar terjadi real di kehidupan nyata, dimana Maya juga kenal sendiri langsung sama Kak Rani, dan Maya juga udah izin ya untuk namanya Maya samarin. Intinya kita ngambil hal positifnya aja. Jadi Kak Rani ini tadinya itu pemandu lagu dari kecil, dari dia kelas 6 SD dia itu sudah hobi nyanyi. Nah, dari hobinya itu lama-lama dia jadi artis biduan di daerah sini gitu kan. Dia dari panggung ke panggung gitu karena hobinya dia itu nyanyi itu, akhirnya dia menggeluti gitu kan. Nah, selepasnya dia lulus SMP, dia langsung terjun ke dunia tarik suara. Dia jadi pemandu lagu di salah satu kafe gitu kan. Nah, di situ tuh banyak banget pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Kita ambil hal positifnya aja ya, yang negatif ya mungkin bisa kita skip buat pelajaran hidup kita juga. Oke. Nah, jadi Kak Rani ini sejak kecil memang sudah senang banget nih dia usaha cari uang sendiri gitu kan. Dia nggak mau nyusahin orang tuanya sampai dia dewasa dan dia itu nikah sama suaminya, dan kemungkinan nggak ada jodoh ya, jadi dia pisah juga, punya anak satu tuh dari suami pertamanya gitu kan. Dia lanjutin lagi nih profesi dia sebagai pemandu lagu itu ya kan, sambil berjalan lambat laun gitu kan. Aku selalu berteman baik dengan beliau dan dia itu selalu cerita kalau ada apa-apa. Nah, di situ aku suka nanya, "Kak, maaf ya," aku bilang gitu kan, "aku kenal suami kamu yang kedua, ketiga, tapi yang pertama, kedua saya nggak kenal." Dan pas aku tanya, "Kakak, emang sebenarnya kakak udah nikah berapa kali?" Dia jawab berapa? 7 kali. Kak Rani, kamu nikah 7 kali? Iya, kata dia gitu. Dan sebenarnya ini bukan keinginan dia buat nikah 7 kali ya kan. Kemungkinan dia belum nemu jodoh yang cocok. Kan kehidupan hati orang kita nggak ada yang tahu ya. Dan seenggaknya semakin kesini alhamdulillah Kak Rani ini semakin baik gitu kan, dari segi apapun itu. Karena dulu pas aku pertama kenal dia itu dia perempuan yang gimana ya, nggak bisa hidup tanpa uang, apapun itu pasti jadi uang gitu loh. Jadi pikiran dia tuh selalu uang 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 dan uang gitu. Bahkan dia bisa menghalalkan segala cara demi mungkin mengikuti gaya hidup dia ya, karena dia hidupnya bisa dibilang sosialita banget lah, di tas-tas branded gitu kan. Cara makan dia, dan tapi Kak Rani itu tipe orang yang benar-benar ini berteman baik gitu loh, setia kawan banget, solidaritasnya dia itu tinggi. Jadi dia tiap ada uang itu dia nggak pernah hitungan, dia itu selalu yang yuk makan yuk, ini gue dapet rezeki nih begini-begini. Jadi mau seperti apapun Kak Rani, temen dia itu dari kalangan apapun itu banyak banget yang sayang banget sama Kak Rani itu. Nah, singkat cerita, ini kan ceritanya Kak Rani ini udah nikah 7 kali nih ya kan. Sampai satu titik dia merasa lelah. Merasa lelahnya apa? Karena kalau dia mengejar kehidupan gitu kan, materi itu nggak ada kepuasan dan nggak ada kebahagiaan, ya kan. Akhirnya nggak tahu dari mana, entah dari mana gitu kan, dia itu dapat hidayah gitu. Nah, Maya tanya dong, "Kak, lu kemana 2 hari?" Nah, dia bilang, "Gua lagi mau ngelepas susuk gua." Susuk? Ya. Udah lepas, tapi nggak semua lepas. Semua? Emang lu pasang berapa? Nggak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung. Susuk itu lu pasang di badan lu dan lu nggak bisa ngitung. Iya. Pas aku tanya, "Emang bagian tubuh mana aja yang lu pasang itu gitu kan?" Dan dia jelasin, di sini, di mata, di hidung, di sini, dan rata-rata seluruh bagian tubuh dia itu dia pasangin susuk. Dan maaf, sampai alat vital dia pun dia pasangin susuk.
Pas aku denger itu shock dong. Oh, nah yang jadi masalahnya itu orang yang udah pasang susuk di badan dia selama ini tuh udah nggak ada. Jadi pas dia mau ngelepas susuknya dia itu, ternyata si orang yang pemasang susuk itu udah meninggal gitu loh Besti. Akhirnya ini dramanya ini baru dimulai gitu loh. Jadi dia mondar-mandir, bolak-balik, dia cari orang yang bisa ngelepas susuk itu, sampai datang dan diruqyah segala macam, semua cara dia lakuin. Dan itu bertahap, nggak bisa langsung. Misalnya dia pasang nih 50 susuk terus langsung lepas, itu nggak bisa. Itu bertahap, kayak kita minum obat aja, itu ada masa penyembuhannya, masa pemulihannya, ya kan. Nah itu di situ aku yang sampai, oh iya Kak. Terus yang bikin aku kaget lagi gitu kan, Kak Rani ini alhamdulillah sekarang udah bener-bener dapet hidayah dan memperbaiki diri, bener-bener kualitas hidupnya juga. Dia tinggalin dunia malam itu, dunia yang ngebesarin nama dia. Dia kan selama ini jadi artis dangdut ya, biduan gitu kan. Semua baju-baju dia itu dia kasih ke orang, dia nggak mau jamah lagi itu. Dan dia itu benar-benar pengen berubah total, sampai dunia malam yang selama ini itu mencukupi dia gitu kan, yang memfasilitasi dia. Karena kan di situ namanya di dunia malam kan banyak banget tuh yang om gatel, yang buaya-buaya darat, yang daratan itu ibarat kata, yang suka jadi donatur dia selama ini itu dia tinggalin. Bahkan dia ganti nomor HP, dia pindah tempat tinggal, itu saking dia pengen berubah. Dan alhamdulillahnya itu dia sekarang itu didampingin sama orang yang benar-benar sayang tulus sama dia. Jadi dia sudah nikah yang ke-7 kali, dan yang terakhir ini itu dia benar-benar tulus dari hati dia, ibarat kata bukan karena dia pengen nyari materi, tapi dia pengen nyari kebahagiaan, keberkahan, keikhlasan gitu loh. Nah sekarang ceritanya itu dia sedang membersihkan diri dari semua benda-benda yang ada di tubuh dia. Karena bukan cuman susuk doang ya, karena dia sempat ada pegangan juga, sempat nggak tahu lah apa itu pegangan apa, Maya juga kurang tahu. Dan intinya itu hal positifnya itu alhamdulillah setiap orang itu pasti pengen berubah lebih baik, apalagi kita usianya lebih tua, kita tuh harus memperbaiki kualitas diri kita gitu kan. Kita nggak tahu kapan kita akan meninggal gitu loh, ya kan. Setidaknya kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Nah ini Kak Rani ini datanglah lagi ke yang bisa gitu kan lepas dia. Dan si bapak ini tuh bilang, kamu bisa lepas semuanya tapi bertahap, dan semua itu butuh proses. Sekarang saya bantu kamu melepas semuanya, dan kamu juga harus bantu diri kamu sendiri untuk berubah. Berubahnya bukan karena orang lain, tapi karena dari diri kamu sendiri, dari hati kamu sendiri. Cara pikir kamu juga harus mengendalikan nafsu. Nafsu itu bukan nafsu cuma sekedar nafsu seperti apa ya, maksudnya karena dia kan selama ini orangnya selalu bergelimang harta, selalu punya uang dan uang gitu kan. Nah di situ keikhlasannya itu harus benar-benar diuji gitu kan. Dimana saat dia meninggalkan dunia malam, profesi dia, kehidupan dia, jadi dia itu harus benar-benar dari titik nol terendah, dimana dia harus benar-benar berjuang dari titik nol. Dia bangkit lagi, dia seperti bayi yang baru keluar, ibarat kata dia ninggalin semua temen-temennya, bukan musuhin atau seperti apa, karena dia memang sedang membatasi diri. Dia pengen benar-benar berubah, dia taubat, dia insaf gitu loh. Nah sekarang alhamdulillah Kak Rani ini sudah banyak berubah ya. Sekalipun dia belum terlepas semua dari susuknya itu gitu kan. Dan ini ceritanya berlanjut di part 2 ya, karena ini ceritanya lumayan cukup panjang juga. Nanti kita lanjut lagi. Dan untuk semuanya jangan lupa ya, bantu like, komen, dan share, subscribe juga biar Maya lebih semangat lagi kontennya. Terima kasih.